Saudaraku, inilah pentingnya adab dan ilmu di dalam berorganisasi atau dunia persilatan. Agar kalian tidak sekedar geruda-geruduk, riwa-riwi, tapi salah di dalam tujuan akhirnya rugi sendiri. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat, mengabdi hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya, Mbak Budi Nusae, di channel YouTube Pasukan Keramat. Saudaraku, di dalam organisasi pencaksilat tentunya memerlukan anggota yang beradab, mempunyai akhlak yang baik, tata krama, beretika, sopan, dan bijaksana dalam menjalin hubungan dengan semua lapisan masyarakat. Menjadi anggota yang beradab bukan tentang bersikap seperti bangsawan, tetapi memahami pentingnya memperlakukan orang lain dengan respek seraya menjaga citra diri yang baik sebagai anggota perguruan silat. Anggota yang beradab pasti memiliki akhlak yang terpuji, mampu menerapkan ilmunya dengan baik, memahami, menilai budaya, cenderung menghindari kebiasaan buruk dalam kata-kata dan tindakan, mampu menempatkan adab di atas ilmu. Artinya, anggota yang menempatkan ilmu tanpa beradab akan menambah kesombongan dan tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain dalam berorganisasi. Namun sebaliknya, dengan beradab dalam berilmu itu lebih mudah dipelajari dan diamalkan serta lebih mudah untuk disampaikan, karena adab menerapkan akhlak yang mulia serta dapat mencegah segala hawa nafsunya. Dengan demikian, adab mengedepankan kemuliaan budi pekerti yang luhur daripada orang-orang yang berilmu. Ilmu dan adab adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya berkaitan erat dan saling berhubungan satu sama lain. Di sini saya coba menjelaskan bagaimanakah yang dimaksud dengan anggota yang beradab. Pentingnya menempatkan adab di atas ilmu dalam berorganisasi. Ada berapa pengertian adab, akhlak, nilai-nilai budaya, dan ilmu? Yang pertama, yuk kita bahas tentang adab. Adab memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku yang terpuji. Para ahli bahasa juga kebanyakan menyebutkan bahwa adab merupakan kepandaian dan ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Begitupun ahli agama juga turut berpendapat bahwa adab merupakan suatu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala perkataan dan perkara kebaikan di dalamnya. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan nilai-nilai budaya atau aturan agama. Norma tentang adab seringkali digunakan dalam pergaulan yang terjadi antara manusia, antar tetangga, dan antar kaum, bahkan dalam berorganisasi. Yang kedua, akhlak. Akhlak dapat diartikan
sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak mengandung arti tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri tanpa dikehendaki atau tanpa diupayakan. Sedangkan adat yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan, berusaha melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan, watak jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Adab merupakan hal yang lebih luas daripada akhlak. Akhlak ialah kondisi jiwa seseorang yang dengan kondisi ini seseorang akan melakukan sesuatu ya secara refleks. Maka ada pembagian akhlak baik dan akhlak buruk. Beda dengan adab. Adab tidak ada yang buruk, semuanya baik. Sedangkan nilai budaya adalah seperangkat aturan yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkungan organisasi, atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol dengan karakteristik yang tertentu ya, bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi, sehingga perihal inilah nilai-nilai budaya akan terlihat pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang tampak sebagai acuan pokok mutu suatu lingkungan sosial atau organisasi sosial. Ada 3 konsep yang senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai budaya, yaitu yang pertama simbol-simbol, slogan, atau yang lainnya yang kasat mata terlihat dengan jelas. Sikap tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto. Kepercayaan yang tertanam, yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku. Yang berikutnya, pengertian ilmu secara umum. Ya, ini pengertiannya ilmu secara umum. Sedangkan secara ilmu itu memiliki arti kepandaian atau pengetahuan yang berkenaan dengan bidang yang tersusun secara sistematis menurut kaidah dan metode yang bisa digunakan untuk menjelaskan serta memahami hal yang terkait dengan bidang ilmu tersebut. Yang dimaksud dengan anggota yang beradab adalah anggota yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai budaya, sebagaimana menerapkan adab lebih utama dibandingkan ilmu. Artinya, orang sopan tak berilmu tidak akan membahayakan, tetapi orang yang berilmu tidak sopan akan menghadirkan keburukan pada dirinya dan orang sekitarnya. Dalam setiap ilmu bersanding adab. Jika adab disempurnakan, maka ilmu akan sempurna menyertainya. Ya kan? Sedangkan anggota yang beradab, sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam nilai-nilai budaya maupun agama.
agama maupun organisasi. Tetapi seiring berkembangnya waktu, kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dengan segi kesopanan secara umum. Orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Tuh, pasti itu, samakan ya. Adab sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagi para warga atau anggota yang memiliki adab akan terjaga dari perbuatan tercela. Anak-anak yang sudah diberi bekal pelajaran mengenai adab akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari teman-teman sebayanya. Nilai-nilai itu tercerminkan saat dewasa atau menjadi warga atau senior. Akhlak mulia atau adab akan menjadikan sebuah ilmu membawa manfaat yang besar tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sedangkan akhlak yang mulia akan melahirkan pribadi-pribadi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adab tentu penting bagi manusia, sebab adab merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia yang kelak akan menuntut manusia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menempatkan diri pada tempat maupun waktu tertentu. Para pendekar maupun warga ya diwajibkan untuk menjadi teladan dalam mengajarkan akhlak yang baik pada sekitar lingkungan dan anggotanya. Memberi contoh yang baik ya, bagaimana cara bersikap, tidak egois, membantu orang lain, termasuk bagaimana bersikap menjadi anggota yang lebih baik sebagai bagian dari sebuah organisasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya. Selain itu, mengajarkan adab tentu memiliki beberapa fungsi, diantaranya seperti adab kepada Tuhan Yang Maha Esa, adab kepada orang tua, adab kepada bangsa dan negara, adab kepada pimpinan, adab kepada sesama, adab terhadap lingkungan, dan juga adab di dalam berorganisasi. Pentingnya menempatkan adab di atas ilmu dalam berorganisasi ya. Menempatkan adab di atas ilmu bertujuan untuk memberikan pemahaman ya, tidak ada tempat bagi ego individual di lingkungan organisasi, karena sebagai anggota tersebut mengemban tugas dan amanah penting dalam berorganisasi. Mampu menempatkan adab di atas ilmu bagi seorang anggota silat bisa mempengaruhi sebuah kepercayaan bahwa figur anggota tersebut dianggap memiliki pengalaman, kematangan, dan wawasan yang mumpuni. Beradab di atas ilmu dalam organisasi sangat penting sekali. Bagaimana jadinya kalau ilmu itu tidak mempunyai adab? Adab adalah akhlak yang mulia. Tentunya dalam sebuah organisasi perlu beradab, karena dalam struktur organisasi ada manusianya. Dalam organisasi ada manajemennya, sebab manajemen adalah tentang manusia. Fungsinya ya memungkinkan orang saling bekerja sama untuk kemudian dapat mencapai hasil dan memungkinkan mereka mengembangkan kekuatan serta saling melengkapi kekurangan masing-masing. Unsur manusia yang bisa menerapkan adab dalam berilmu di dalam struktur organisasi ya sebagai suatu garis
hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun organisasi, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkungan organisasi kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan organisasi, ya, dengan menempatkan orang-orang yang kompeten, ya, sesuai dengan bidang dan keahliannya. Itulah nilai-nilai dari adab. Nah, berarti di sini seorang anggota yang berilmu namun adabnya kurang, maka orang tersebut akan semena-mena, seenaknya, semaunya sendiri, ya kan? Jadi adikang-adikung pada semua orang dan pada organisasinya. Sebaliknya, jika punya adab tapi kurang ilmu, sebuah organisasi akan berjalan lamban. Namun ilmu bisa dipelajari pelan-pelan gitu, agar bisa memajukan organisasi. Dan kalau ini yang lebih parahnya, ya, jika sebuah organisasi punya anggota yang tidak punya adab dan tidak berilmu, ibarat pohon, ya, pohon mangga misalnya, yang tidak berbuah, ya, tidak ada hasilnya yang untuk dipanen dan dipetik, malahan akan menyebabkan lamban penyebaran organisasi dan bahkan malah dapat menyebabkan hancurnya sebuah organisasi. Karena disadari atau tidak, hancurnya organisasi bukan berasal dari mereka yang ada di luar organisasi tersebut, namun berasal dari para anggotanya yang tidak paham tentang organisasi serta aturan-aturannya. Contohnya, ya, seperti akhir-akhir ini banyak sekali bentrokan massa, ya, dari organisasi manapun. Ini semua akibat tingginya ilmu dibandingkan adab dan minimnya para anggota organisasi yang beradab dan punya ilmu. Akhirnya berjalan seenaknya, tidak punya pendirian, dan bisanya hanya ikut-ikutan, hanya demi kata perseduluran atau persaudaraan saja. Semoga penjelasan ini bermanfaat, ya, bisa diulang-ulang lagi biar paham. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat